Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir menjadi partisipan kita hari ini untuk event online dari Hypernet. Perkenalkan, saya Ivan selaku Solution Business Partner dari Hypernet. Di sini saya tidak sendiri. Di sini di depan saya tepat di sebelah kiri ini ada Bapak Pedi Yuherman. Bapak Pedi Yuherman ini selaku Head of Solution Business Partner untuk segmentasi manufaktur. Selamat pagi Pak Pedi, bagaimana Halo, kabarnya Pak? selamat pagi Pak Ivan, kabar Ya, baik. Selamat siap, pagi semua. siap. Alhamdulillah Pak Pedi bisa hadir di sini. Ya, Kita hari ini ngobrol agak sedikit santai aja Pak Pedi. baik Pak Ivan. Kemudian di sebelah kanan saya, di depan saya tepat ada Mas Abi Fawas atau Mas Abi. Mas Abi ini selaku Solution Architect dari Hypernet. Selamat pagi Mas Abi. Selamat pagi Pak Ivan. Ya, oke. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Untuk para peserta yang sudah bergabung, jangan lupa follow sosial media kami di Hypernet Teknologi. Karena di sosial media kami itu banyak sekali informasi terkait dengan layanan, kemudian solusi-solusi yang bisa kita berikan kepada pelanggan kita dan tentunya promo-promo yang menarik. Jadi jangan lupa follow. Kemudian nanti di sesi ini kita ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk para peserta yang ingin menanyakan terkait dengan pemaparan dari beberapa pembicara kita, nanti bisa langsung di chat di kolom Q&A. Nanti akan kita jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Lalu tema kali ini kita membawakan tema terkait dengan how to centralize network infrastructure with Aruba, Pak. Jadi bagaimana sih cara kita mensentralisasikan infrastruktur jaringan kita menggunakan Aruba. Mungkin sebelum saya masuk ke tema pokok, saya sedikit ingin bertanya nih ke Pak Pedi nih Pak. Ya. Karena banyak sekali Pak Pedi pelanggan kita itu mereka mindsetnya itu masih mengira bahwasanya Hypernet ini hanyalah internet service provider Pak. Sedangkan di Hypernet ini banyak sekali solusi-solusi yang bisa kita tawarkan ke pelanggan-pelanggan kita gitu. Betul, benar sekali. Mungkin gini Pak Pedi, saya mungkin butuh pemaparan sedikit Pak terkait dengan profil dari Hypernet ini. Terus apa aja sih sebenarnya layanan-layanan atau solusi-solusi yang bisa kita tawarkan ke pelanggan selain hanya internet service provider itu sih Pak. Mungkin dipersilakan Pak Pedi. Baik. Terima kasih Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salam kenal, saya Pedi Yoherman sebagai Manufaktur Departemen Head di Hypernet Teknologi. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, ya. Kita selalu diberi kebahagiaan dan kita selalu produktif. Walaupun di masa-masa pandemi saat ini, gitu. Oke, menjawab pertanyaan Pak Ivan. Baik, saya akan coba menginformasikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya, apa itu Hypernet, ya, kenapa Hypernet, gitu. Oke. Nah, tentang Hypernet ya Pak ya. Jadi kita itu sudah berumur sampai hari ini kita sudah di 14 tahun. Oke, ya. Sudah cukup lama berarti ya, ya Pak? Artinya kita sudah cukup lama di bidang internet service provider terutama. Nah, cuman saat ini kita tidak hanya sebatas internet service provider, ya. Kita saat ini sudah menjadi managed service provider, ya. Jadi kita bertransformasi karena tujuan kami adalah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan IT saat ini, gitu. Jadi selama 14 tahun ini Hypernet hadir berawal dari satu cabang ya Pak Ivan. Saat ini kita sudah mempunyai lebih kurang 9 cabang. Wow, ya. Sudah kalau bisa dibilang mungkin hampir di semua kota besar berarti Pak ya? Ya, untuk branch kita ya?
kita sudah punya 9 cabang. Yang terbaru kita buka lagi di Medan sama Balikpapan. Oke. Ya. Cuman secara coverage kita sudah nasional, Pak. Oke. Ya, coverage kita sudah nasional gitu. Jadi dimanapun lokasi Bapak kita akan support. Ya, dimanapun lokasi Bapak Ibu, cabang-cabang Bapak Ibu kita akan support. Nah, kelebihan dari kami, ya, kelebihan dari Hypernet saat ini, yang pasti adalah kita saat ini merupakan partner pertama dan satu-satunya Aruba di Indonesia. Oke. Ya, itu nanti mungkin bisa dilihat di websitenya Aruba. Di sana hanya ada satu-satunya MSP yang menjadi mitra mereka di Indonesia, yaitu Hypernet. Oke. Nah, satu lagi, kita juga sudah menjadi mitra platinum dari Aruba, yaitu adalah yang paling tinggi kelasnya. Oke, berarti dari sini sebenarnya sudah terbukti ya Pak, bahwasanya Hypernet ini bukan hanya deliver bandwidth, Iya, tetapi Hypernet ini bisa memberikan solusi-solusi dengan menggunakan perangkat Aruba dan mungkin Betul. beberapa solusi lainnya ya Pak betul, Pedi ya. betul. Oke, Nah, nanti kita akan lebih jauh nih Oke. membahas mengenai Aruba. siap. Terus achievement kami di tahun 2020, kita menerima penghargaan sebagai mitra terbaik Aruba se Asia Pasifik dan Jepang di tahun 2020 untuk managed service provider. Ya. Jadi dari sekian banyak mitra mereka di Asia Pasifik dan Jepang, Hypernet menjadi mitra terbaik Oke. sekawasan Asia Pasifik dan Jepang. Itu salah satu achievement yang luar biasa di tahun 2020 bagi Hypernet. Terus selanjutnya di tahun 2019 kita juga udah sertifikasi ISO 20001 ya. Sama di tahun 2020 kemarin kita juga sertifikasi untuk ISO 27001. Artinya memang secara kompetensi kita sudah sangat bagus ya untuk menjalankan skema managed service ini. Itu terutama untuk perangkat-perangkat Aruba ya, seperti nanti yang akan kita bahas. Terus nah, untuk produk dan layanan kita mempunyai 6 core business ya. 6 produk utama yang kita deliver ke pelanggan. Ya. Yang pertama itu ada layanan internet as a service. Ya, di situ kita ada beberapa media ya. Kita ada media fiber optik, kita ada media wireless, kita ada media VSAT, dan yang terbaru kita juga ada media 4G untuk layanan internet. Terus kita juga punya layanan Wi-Fi as a service ya. Terus juga ada layanan cloud as a service. Kemudian juga ada layanan komunikasi digital. Nah, ini yang sekarang sangat diperlukan nih pada masa pandemi ini. Mungkin dengan segala keterbatasan kita untuk ketemu dengan klien atau vendor, ya mungkin kita bisa melakukan komunikasi digital lewat Zoom atau Team. Oke. Ini lebih memudahkan dan juga menghemat cost. Terus juga ada layanan IT profesional, ya. Layanan IT profesional ini mungkin ada di antara perusahaan Bapak Ibu yang cabangnya jauh dan di sana tidak ada IT. Kita bisa support. Nama layanannya adalah Engineer Onsite atau TED Squad kalau kita di Hypernet menyebutnya. Gitu. Itu bisa dengan sistem ticketing dan juga bisa dengan sistem onsite, langsung ke lokasi, ya. Terus yang terakhir itu ada layanan keamanan. Layanan keamanan itu berupa firewall atau antivirus. Ya, jadi kita bisa mensupport kalau memang ada kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang menyangkut layanan-layanan kami. Gitu. Berarti pada intinya Pak Pedi, kalau dari beberapa pemaparan yang tadi kita lihat Pak, Iya. pada intinya memang sesuai dengan jargon Hypernet ya Pak, Betul. terima beres. Jadi Betul. untuk para pelanggan itu sebenarnya mereka tidak usah ragu untuk Betul. melakukan untuk menjadi mitra Hypernet, Betul. karena semua kebutuhan di pelanggan itu sebenarnya kita bisa provide ya Pak. Benar. Oke. Artinya memang di sisi pelanggan hanya tinggal terima beres, Pak Ivan. Siap. Itu konsep managed service yang kami kembangkan. Oke. Gitu, ya. Nah, untuk solusi managed service sendiri, jadi mungkin kita semua sudah banyak dengar ya konsep managed service gitu. Cuman mungkin ada juga yang belum memahami.
apa sih sebenarnya managed service itu gitu Oke. ya. Nah, sebenarnya managed service itu adalah sebuah layanan yang sudah terintegrasi ya. Boleh dibilang itu end to end solution. Artinya adalah user tidak perlu lagi bingung dengan urusan IT gitu ya. Dalam hal ini kita mencoba mengembangkan skema ini supaya customer itu terima beres ya, terutama yang menyangkut penyediaan sumber daya dan pengelolaan dalam bidang IT gitu. Terus selanjutnya, nah ini yang menarik Pak Ivan, kenapa harus managed service gitu. Di situ kita lihat kalau untuk konsep CAPEX yang sebelum-sebelumnya gitu ya, yang sebelum-sebelumnya, kalau memang dulu itu kalau IT ada kebutuhan untuk perangkat, itu biasanya mereka membeli. Artinya mereka harus mengeluarkan budget besar di awal. Betul. Ya. Harus mengeluarkan anggaran yang besar di awal gitu. Dengan harapan dengan mereka membeli, terus mereka memiliki dan mereka bisa mengatur semua jaringan mereka gitu. Nah, dengan managed service, Hypernet menyediakan manajemen jaringan yang lebih terjamin gitu. Ya. Dalam hal ini Hypernet memastikan bahwa yang di-deliver ke user itu sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Seperti itu. Ya. Nah, kesulitan-kesulitan apa sih yang sering terjadi dengan model tradisional ini? Yang pertama, masalah anggaran. Ya. Biasanya pada saat pengadaan suatu perangkat itu kan harus dianggarkan dulu tuh. Ya. Anggaran tahun berikutnya gitu. Nah, selalu pada saat menggodok anggaran ini pasti agak susah ya. Artinya ya pasti kok anggarannya banyak banget dan lain-lain gitu. Padahal itu memang kebutuhan. Nah, dengan model as a service ini artinya pelanggan tidak perlu lagi invest besar di awal gitu. Ya. Jadi dengan skema OPEX dengan pembayaran secara bulanan itu lebih meringankan dari sisi user. Gitu Pak Ivan. Berarti memang Hypernet ini memberikan solusi bukan hanya layanan ya Pak. Betul. Terkait dengan budgeting juga sebenarnya ada solusi di kita ya Pak. Betul. Betul. Ya artinya konsumen tidak perlu mengeluarkan budget besar di awal gitu ya. Jadi dengan skema managed service ini pembayaran bisa dilakukan sefleksibel mungkin. Ya. Artinya dengan skema kredit atau pembelanjaan lebih besar tapi kapabilitasnya lebih luas gitu. Ya. Nah, terus model yang lama di situ terlihat banyaknya kompleksitas jaringan ya. Artinya adalah terutama untuk customer yang multi-site, Pak Ivan. Untuk customer yang multi-site biasanya sering sekali kami temui di lapangan itu menggunakan multi vendor ya, menggunakan multi vendor mulai dari jaringan, terus perangkat yang digunakan contohlah access point atau switch itu biasanya multi vendor gitu. Nah, sehingga pada saat terjadi suatu masalah di mana nanti mungkin user mengatakan kok jaringan wifi-nya jelek atau jaringannya jelek gitu, itu nanti pasti akan lempar-lemparan gitu. Eskalasinya akan makin panjang ya, gitu. Okay. Harus ngontak dulu vendor si A, terus ngontak lagi vendor B. Dan yang makin kusut nanti apabila yang vendor A mengatakan bukan salah kami gitu. Yeah. Terus vendor B juga bilang, "Oh, kami bagus kok, nggak ada masalah." gitu. Nah, akhirnya teman-teman IT kan jadinya bingung nih. Betul. Ini yang masalahnya di mana? Beda dengan kalau ini dijadikan dalam satu managed service ya. End-to-end solution. Mulai dari hulu sampai hilir ditangani oleh satu provider gitu. Sehingga pada saat nanti ada masalah, baik itu di jaringan atau perangkat, ya tinggal koordinasi dengan satu provider itu aja. Tanpa perlu koordinasi dengan macam-macam vendor. Gitu Pak Ivan. Oke. Menarik Pak Pedi. Mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya
di HyperNet ini untuk semua solusi itu kita bisa provide jadi satu pintu ya Pak. Betul. Satu pintu itu dalam arti mungkin untuk model lama, untuk para pelanggan itu mereka untuk vendor perangkat dengan vendor untuk infrastruktur jaringan internet dan lain-lain itu berbeda Pak. Betul. Tetapi di HyperNet ini mereka hanya bisa tunjuk satu vendor yaitu HyperNet, dan kita bisa memberikan solusi dari semua kebutuhan Betul. terkait dengan infrastruktur jaringan dan yang lain-lainnya ya Pak. Betul, Seperti betul itu ya, Pak? sekali. Oke. Jadi artinya hanya dengan satu pintu semua layanan udah didapat. Oke. Dan siap. pada saat nanti pun ada masalah, ya tinggal kita beresin di satu pintu gitu. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, terus ada juga nih. Biasanya kan untuk perangkat-perangkat IT terutama itu kan dari waktu ke waktu selalu ada update perangkat baru gitu ya. Nah, kalau yang lama-lama nih Pak Ivan, ya biasanya setiap ada update perangkat baru pasti teman-teman IT ngajuin lagi nih ke manajemen sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi benturan lagi pasti di masalah anggaran. Oke. Ya. Karena mungkin belum dianggarkan atau gimana, itu pasti juga jadi isu gitu. Nah, dengan as a service ya artinya di setiap ada update untuk perangkat baru pun ya, di sini HyperNet akan selalu memberikan kemudahan gitu. Ya. Akan selalu memberikan kemudahan. Artinya si customer tidak perlu lagi mengajukan anggaran yang besar untuk pembaruan perangkat. Jadi seperti itu. Nah, yang kita simpulkan dari pergeseran model pembelian ini, HyperNet berusaha untuk memberikan one stop solution kepada customernya. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah menghandle lebih kurang sekitar 4.000 customer. Wow, Ya. sudah lumayan banyak ya Pak. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menggunakan jasa layanan HyperNet. Intinya kami selalu mencoba memberikan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami gitu. Nah, dengan as a service ini HyperNet tidak bisa melakukannya sendiri, Pak Ivan. Ya. HyperNet tidak bisa melakukan sendiri. Kami bekerja sama dengan vendor-vendor ya untuk memberikan layanan kelas internasional kepada perusahaan-perusahaan mitra kami gitu. Pelanggan-pelanggan HyperNet. Nah, di sini mitra teknologi yang kita pakai, di situ terlihat ada Aruba. Ya, nanti kita akan kupas lebih jauh ya Pak Abi ya. Iya, benar. Terkait Aruba controller. Terus ada HP, ada Microsoft dengan Office 365. Untuk Microsoft kita tahun 2020 kemarin juga menjadi Mitra of the Year-nya ya. Terus ada juga di situ Bitdefender, atau kalau Bapak Ibu punya kebutuhan di firewall, kita juga bisa memprovide Fortinet. Oke. Dan skema yang kita berikan kepada pelanggan kami adalah tetap dengan as a service, managed service, perangkat dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, di sini klien kami. Jadi untuk portofolio kami di tahun 2021, customer besar sudah bisa kita masukkan ke dalam list portofolio 2021, Pak Ivan. Di situ Bapak-bapak, Ibu-ibu juga bisa lihat dari sekian banyak customer kami ini, beberapa yang kami coba informasikan secara portofolio customer terutama dari manufaktur ya. Juga ada di situ, ada customer juga dari hospitality, juga ada dari education ya, juga ada dari healthcare, dan juga ada dari retail ya, sesuai dengan segmen HyperNet saat ini. Jadi kita ada 5 segmen Pak Evan ya, seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Oke. Terus nah ini tema yang akan kita bahas hari ini ya Pak Abi. Centralized Network Infrastructure with Aruba. Nanti secara detail akan diinformasikan sama Pak Abi bagaimana konsep dari Aruba controller ini dan sejauh apa impact kepada perusahaan
Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya cukup, Pak Ivan. Oke. Saya kembalikan ke Pak Ivan. Siap. Terima kasih Pak Pedi atas pemaparannya Pak. Sudah cukup jelas. Tadi Pak Pedi sudah menjelaskan terkait dengan apa saja sih yang bisa di-provide oleh HyperNet. Tadi mungkin jawabannya sudah cukup lengkap ya Pak. Untuk para peserta mungkin yang baru join, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung di chat di kolom Q&A kita. Nanti kita akan coba jawab satu persatu ya Pak, terkait Ya. dengan pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Ya. Kemudian nanti di akhir acara juga kita ada pengundian door prize. Mudah-mudahan para peserta di sini ada yang beruntung Pak. Kita doakan. Saya juga berharapnya saya dapat juga nih Pak. Amin, amin Pak Ivan. Ya. Oke, mungkin langsung saja Pak, kita masuk ke pokok utama terkait dengan tema kita hari ini. Saya persilakan untuk Pak Abi bisa melakukan pemaparannya Pak. Oke. Silakan Pak Abi. Baik, terima kasih Pak Ivan. Mungkin sebelumnya tadi udah sedikit diceritakan ya terkait profil dari HyperNet itu sendiri. Mungkin banyak yang tahu bahwa kita memerlukan infrastruktur itu untuk mengakses data. Awal mulanya mungkin terlihat sangat mudah. Mungkin Pak Ivan juga ngerasain ketika dulu kita mau akses data yang ada di kantor kita hanya perlu datang ke kantor kita, kemudian kita colokin kabelan atau kita connect ke koneksi WiFi yang ada di kantor kita, Oke. kemudian kita bisa akses data tersebut. Oke. Ya mungkin betul, Pak Ivan betul. atau Pak Pedi dan teman-teman lain pun merasakan zaman dulu tuh semudah itu untuk Betul. melakukan akses ke data. Iya. Nah, dan ketika kita mengalami kendala pada saat melakukan akses data tersebut, kita biasanya hanya tinggal menghubungi tim IT atau membuka open ticket. Biasanya kita akan open ticket atau langsung telepon atau WhatsApp tim IT kita aja. Dan tim IT akan langsung datang nyamperin kita dan melihat kendalanya apa, kemudian langsung melakukan troubleshoot. Nah, di era transformasi digital, kita tahu bahwa perusahaan mulai berkembang, mulai memanfaatkan teknologi lebih jauh lagi. Perusahaan yang tadinya mungkin hanya memiliki satu cabang, mulai merambah dengan membangun cabang-cabang di kota lain. Perusahaan mulai berpikir bahwa di kota lain atau di daerah lain merupakan pasar yang sangat luas untuk bisnis mereka. Ya. Oleh karena itu, mereka membuka cabang di kota atau di daerah lain. Dengan berkembangnya perusahaan tersebut, maka di setiap kantor cabang pun membutuhkan teknologi IT, infrastruktur IT. Di setiap kantor cabang pasti membutuhkan koneksi, entah itu koneksi LAN atau koneksi WAN. Koneksi LAN sendiri merupakan koneksi untuk internal perusahaan tersebut. Dan koneksi LAN sendiri biasanya adalah koneksi yang dipakai oleh para karyawan di dalam kantor untuk mengakses file-file atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam kantor, Pak Ivan. Seperti itu. Dan koneksi WAN adalah koneksi yang biasanya menghubungkan antara kantor cabang dan kantor pusat. Seperti itu. Tapi kita sadari bagaimana kondisi tim IT sekarang. Ketika semua perusahaan memiliki kantor cabang yang sangat banyak, pasti mereka akan kebingungan. Iya. Benar begitu Pak Ivan, Pak Fedi ya? Betul. Kita tahu ketika misalkan contohnya seperti ini. Ketika Pak Pedi di kantor pusat ada kendala, Pak Pedi tinggal langsung telepon atau open ticket, tim IT di kantor pusat langsung datang. Iya. Nyamperin dengan respon time yang sangat cepat. Betul. Nah, tapi apa kabar apabila Pak Ivan misalkan ada di kantor cabang yang posisinya tuh jauh banget dari kantor Betul. pusat. Ketika mengalami kendala, Pak Ivan butuh open ticket atau menghubungi tim IT langsung. Tapi apakah tim IT bisa langsung menyelesaikan permasalahan Bapak? Betul. Karena lokasi yang jauh. Di kondisi tradisional IT, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama untuk melakukan troubleshoot di permasalahan Pak Ivan.
Apalagi memang kalau memang dibutuhkan visit ya Pak. Kalau itu sangat tidak memungkinkan ya Pak. Benar sekali. Kalau dia punya kantor pusat di Jakarta, kemudian yang bermasalah adalah cabangnya di Medan misalnya Pak. Kalau kita harus visit, sepertinya sih tidak memungkinkan Pak. Benar. Betul. Sekalinya visit pun pasti take time banget. Mungkin Betul. sehari permasalahan baru selesai. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak sekarang. Benar banget Pak Pedi. Betul. Kita harus untuk transportasi keluar kita harus mengikuti protokol, tes rapid dan lain-lain. Betul. Seperti itu. Dan itu memang menjadi tantangan baru kepada tim IT di perusahaan yang memang memiliki cabang banyak. Seperti itu. Dan belum lagi apabila perusahaan mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan terkait IT yang memang mendukung atau membantu proses bisnis mereka. Ya. Contohnya seperti ini Pak Pedi, Pak Ivan. Jadi misalkan di perusahaan Bapak misalkan tidak memperbolehkan karyawannya mengakses media sosial, streaming media dengan fasilitas-fasilitas kantor seperti wifi, koneksi LAN pada saat jam kerja. Misalkan seperti itu. Betul. Karyawan hanya diperbolehkan mengakses aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan Pekerjaan. Betul. Misalkan seperti itu. Nah, untuk melakukan konfigurasi seperti itu, tim IT pasti akan kebingungan apabila untuk melakukan konfigurasi satu persatu. Apalagi di konsep IT tradisional, untuk melakukan konfigur itu, Pak Pedi, Pak Ivan, jadi kalau zaman dulu itu untuk melakukan konfigurasi perangkat atau mengatur policy, kita harus melakukan konfigur satu perangkat Pak Ivan. Oke. Bayangin apabila kita punya cabang, misalkan 100 cabang yang tersebar. Betul. Betul. 100 perangkat yang kita 100 konfigurasi. perangkat. 100 perangkat yang harus kita konfigurasi satu-satu. Luar biasa. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melakukan konfigurasi dan konfigurasinya pun zaman dulu itu atau secara tradisional itu kita menggunakan command line. Yes. Kita harus ngetik komen untuk melakukan konfigurasi, input policy. Wah, itu kan sangat bikin tim IT pusing banget pasti dong. Betul. Apalagi dia harus satu-satu visit ke lokasi. Wah, itu sangat. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan tim IT mendapatkan arahan dari pimpinan untuk bahwa di semua lokasi itu tidak diperbolehkan mengakses Spotify pada saat jam kerja. Karyawan tidak boleh mengakses Spotify pada saat jam kerja. Nah, untuk melakukan konfigurasi ke seluruh cabang yang dimiliki perusahaan, contohnya misalkan kita punya 300 cabang yang tersebar di kota ataupun di daerah. Nah, untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, kita harus melakukan konfigurasi kurang lebih 20 command line di setiap router yang ada di cabang. Oke. Bayangin Pak Ivan, apabila misalkan nih tim IT di perusahaan harus visit satu-satu ke kantor cabang, atau misalkan tim tersebut disebar ke kantor cabang seluruhnya, kemudian melakukan konfigurasi satu-satu. Betul. Tentunya sangat tidak efisien ya Pak. Benar banget. Secara waktu ataupun dari segi biaya operasional juga terlalu besar. Benar. Betul. Setuju banget Pak Ivan. Nah, kalau dengan 300 site tersebut, apabila setiap konfigurasi memerlukan 20 command line, dengan waktu kita estimasi untuk menginput command line tersebut adalah 25 detik, kita membutuhkan waktu 6 hari kerja, 6 Pak. hari kerja. 6 hari kerja. Itu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Betul. Tim IT yang harusnya bisa bekerja. Sehingga mengurangi produktivitas tim IT juga ya. Benar. Dengan kondisi seperti Dengan itu. kondisi seperti itu, tim Betul. IT-nya yang harusnya bisa mengerjakan hal lain yang memang membantu proses bisnis lainnya, hanya fokus 6 hari kerja untuk melakukan ini. Oke. Belum lagi Pak Ivan, kalau ada error, bayangin kalau dari 300 site itu ada error, akan makan banyak waktu lagi untuk troubleshoot. Betul. Benar, seperti itu. Nah, apa sih solusi yang mau dibawakan oleh Aruba? Solusi dari Aruba untuk melakukan manajemen infrastruktur secara tersentral, secara terpusat.
Jadi Aruba Central sendiri ini merupakan sebuah manajemen sistem, Pak Ivan. Jadi si Aruba itu punya manajemen sistem yang bisa mengelola atau memanage seluruh perangkatnya dari mulai switch, access point hingga ke gateway. Oke. Jadi satu sistem dashboard yang memang sangat user friendly, sangat mudah, dan semua hal seperti konfigurasi, seperti monitoring itu bisa dilakukan di sana, Pak Ivan. Oke, berarti hanya satu dashboard aja ya Pak untuk Iya. beberapa perangkat-perangkat yang ada di daerah-daerah, misalnya seperti itu ya Pak. Benar, Pak Ivan. Artinya mungkin lebih simpel ya. Lebih simpel. simpel. Oke. lebih cepat secara timeline gitu ya. Iya. Ya. Jadi selain kita bisa manage semua perangkat yang ada di cabang, kita juga mendapatkan beberapa fitur yang menarik di Aruba Central sendiri. Jadi di Aruba Central sendiri kita punya yang namanya artificial intelligence. Jadi mungkin mungkin zaman dulu sedikit cerita, ketika Pak Ivan atau Pak Pedi dan rekan-rekan sekalian, ketika misalkan di kantor Bapak, laptop Bapak nggak bisa connect ke internet, nggak bisa connect ke WiFi misalkan. Mungkin tim IT pertama yang harus dilakukan tim IT mungkin akan ngecek WiFi-nya kenapa sih kok nggak bisa connect, Betul. ya kan? Kalau ternyata WiFi-nya normal-normal aja, terus apalagi nih yang harus kita cek? Misalkan, wah ternyata switch-nya nih bermasalah, mungkin kita cek lagi switch-nya. Ternyata switch-nya nggak bermasalah juga, kita harus cek lagi DHCP servernya misalkan. Hal tersebut kan sangat makan banyak waktu, Pak Ivan. Betul. Dan Jadi untuk mendeteksi suatu permasalahan itu sangat panjang ya Pak. Kalau dengan skema seperti yang seperti zaman dulu lah Pak kita Iya. bilang. Jadi mungkin kalau bisa kita simpulkan Pak, berarti SD1 ini karena dia di dalam satu dashboard, untuk identifikasi permasalahan itu kita bisa lebih cepat berarti ya Pak. ya, Seperti itu ya. mungkin tadi saya sedikit, jadi bukan SD1 Pak Ivan, ini Aruba Sorry, Central. Aruba Central, sorry. Ya, Oke. jadi di Aruba Central sendiri kita punya yang namanya artificial intelligence, Oke. yang sempat tadi bilang. Jadi dia bisa melakukan deteksi lebih awal. Kira-kira apa aja sih permasalahan yang ada di jaringan kita? Misalkan tadi laptopnya Pak Ivan nggak bisa connect, dia bisa ngasih suggest ke kita bahwa ini ada laptopnya si Ivan nggak bisa connect karena dia nggak dapet DHCP misalkan. Terus apa sih yang harus dilakuin? Apa aja yang harus dicek? Nah, di Aruba Central sendiri kita dapat suggestion seperti itu, Pak Ivan. Oke. Jadi tim IT akan sangat mudah untuk melakukan. Dia nggak perlu ngecek satu-satu, dia tinggal, oh ternyata permasalahannya ada di sini. Dia langsung mengarah ke permasalahan tersebut dan akan lebih cepat melakukan troubleshoot seperti itu. Nah, kemudian di Aruba Central sendiri hampir semua yang awalnya manual sekarang menjadi otomatis, Pak Ivan. Ini menarik sekali, Pak Ivan. Jadi misalkan ketika kita mau melakukan provisioning atau memperkenalkan perangkat baru kita ke Aruba Central, itu Aruba sendiri kita punya yang namanya aplikasi mobile, itu Aruba Installer namanya, Pak Ivan. Oke. Jadi kita hanya tinggal nge-scan perangkat kita, nge-scan, meng-capture serial number-nya, maka secara otomatis perangkat tersebut sudah masuk ke device inventory-nya si Aruba Central. Segitu gampangnya ya Pak. Iya, jadi nggak perlu kita harus masukin satu persatu atau kita nulis dulu, kita masukin datanya satu-satu, itu sudah tidak perlu lagi, Pak Ivan. Jadi kita tinggal scan aja, kita foto serial number-nya, dia akan secara otomatis terbaca dan masuk ke dalam Aruba Central. Oke. Inventory-nya Aruba Central, Pak Ivan. Kemudian selain itu di Aruba Central sendiri kita untuk melakukan konfigurasi, untuk melakukan setting dan lain-lain, kita memiliki konsep yaitu grup. Jadi ketika kita menginputkan device kita ke dalam Aruba Central, biasanya itu kita mengelompokkan ke dalam grup-grup, Pak Ivan. Jadi misalkan kantor Jakarta, kita kasih nama grupnya kantor Jakarta.
kita inputin lah perangkatnya apa aja, kemudian kita tinggal melakukan satu kali konfigurasi dan semua konfigurasi tersebut akan ke push langsung ke seluruh perangkatnya. Oke. Jadi mungkin kalau kita lihat pada saat tradisional ya Pak Ivan ya, IT tradisional kita ada 10 perangkat, kita harus config satu-satu. Kita harus masuk ke dalam perangkat tersebut satu-satu, kemudian baru kita bisa konfigurasi tersebut baru akan masuk ke per perangkat tersebut. Sedangkan kalau di Aruba Central kita hanya perlu mengkonfigurasi grupnya dan semua akan secara otomatis terpush ke perangkat yang ada di dalam grup tersebut. Oke. Jadi sebenarnya setelah kita grouping semuanya, misalnya masing-masing site untuk misalnya ada kantor kita di Jakarta, kemudian di Bandung, di Bali, itu masing-masing punya grup sendiri. Nanti konfigurasi itu kita tinggal langsung push aja ke masing-masing daerah tersebut ya Pak. Seperti Iya. itu ya. Benar. Itu kan sangat memotong waktu banget Pak Ivan. Betul, betul. Tim IT akan sangat dimudahkan sekali Betul. dengan otomasi seperti itu Pak Ivan. Oke. Kemudian si Aruba Central juga punya fleksibilitas untuk mengintegrasi dengan third party software dengan menggunakan REST API. Jadi misalkan Bapak butuh report atau butuh data yang ada di Aruba Central, Bapak bisa memanfaatkan REST API untuk diambil atau disajikan di third party software tersebut, Pak Ivan. Nah, yang sempat saya tadi notice juga, kalau Aruba Central itu punya artificial intelligence yang tadi saya bilang Pak Ivan. Jadi dengan artificial ini kita bisa mempercepat penyelesaian troubleshooting, kemudian kita juga bisa tahu langsung apa sih permasalahan intinya itu apa dan apa yang harus kita lakukan. Dengan bantuan artificial ini sangat membantu tim IT dalam melakukan troubleshoot. Nah, ini sedikit workflow dari Aruba Central Pak Ivan. Jadi untuk melakukan di Aruba Central sendiri kita bisa melakukan dari mulai onboard, configure, provisioning, monitoring, troubleshoot, dan maintain. Semua hal terkait infrastruktur IT bisa kita lakukan di Aruba Central Pak Ivan. Nah, pertama itu adalah onboard atau kita biasa bilang adalah provisioning. Jadi yang sempat saya tadi bilang, Aruba untuk menginputkan data perangkat ke dalam Aruba Central Pak Ivan, hanya perlu aplikasi mobile yang tadi Pak Ivan. Aruba Installer namanya. Aruba Installer ya. Ya, Oke. jadi Pak Ivan misalkan punya perangkat baru, Pak Ivan tinggal scan aja serial number-nya, secara otomatis dia akan masuk ke dalam device inventory-nya. Oke. Nah, ada cara lainnya itu adalah Pak Ivan tinggal memasukkan serial number dan MAC address-nya. Apa misalkan Pak Ivan handphonenya nggak support dengan Aruba Installer. Nah, otomatis cara lainnya adalah Bapak tinggal mengklik add device, di situ ada pilihannya, kemudian memasukkan serial number dan MAC address-nya. Secara otomatis perangkat tersebut akan langsung dikenali sama si Aruba Central Pak Ivan. Nah, Simpel sekali ya sebenarnya. simple banget Simpel Pak. banget ya. Artinya lebih memudahkan dari teman-teman IT untuk melakukan konfigurasinya juga ya. Iya, benar Pak. Jadi untuk melakukan konfigurasi itu di Aruba Central itu sangat-sangat mudah. Sangat mudah ya. Semua berbasis dengan GUI. Jadi tampilannya itu sangat menarik Pak. Jadi kita nggak nemu lagi, kita nggak harus lagi tuh komen-komen yang nulis-nulis komen betul. satu persatu untuk melakukan execute tuh harus masukin komen apalah. Iya. Misalkan kita itu nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya. Kita hanya tinggal pilih, semua sudah disajikan dengan si Aruba Central. Semua hanya tinggal klik dan pilih aja mau dijadiin apa tuh perangkat. Gitu. Ini contohnya seperti yang gambar sebelah kiri nih. Ini merupakan contoh pada saat konfigurasi WLAN, wireless LAN. Nah, semua tampilannya ya tinggal klik aja, kita mau SSID-nya apa, tipe security-nya seperti apa, itu tinggal klik aja. Oke. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Kemudian yang sempat tadi saya bilang juga,
itu kita berdasarkan grup. Ya, Pak Ivan. Tadi kita bilang kalau sekali konfigurasi kita bisa nge-push ke semua grupnya. Ya. Semua perangkat yang ada di dalam grup tersebut. Itu konsep kita. Nah, kemudian ini tahapan provisioning. Mungkin Pak Ivan atau Pak Pedi sering mengalami kendala ketika misalkan perusahaan Bapak punya kantor cabang yang banyak dan melakukan pembelian barang baru. Nah, seperti itu biasanya ketika Bapak punya barang baru dan ingin diimplementasi di kantor cabang Bapak, biasanya Bapak perlu melakukan kirim barang Ya. sama kirim tim yang Tim akan yang konfigurasi. memasang, ya. Betul. Benar Yang dong, akan setuju dong. konfigurasi. Jadi ongkosnya double, Pak. Nah, benar. Ngirim orang sekian, Iya, sama barang. ngirim barang sekian Iya. gitu ya. Ya. Jadi Nah, double cost. double cost, benar. Iya. Nah, dengan bantuan si Zero Touch Provisioning ini, Hmm. kita hanya perlu mengirim barang, Pak. Oke. Hanya perlu mengirim barang. Mhm. Orangnya biarin aja di kantor pusat. Ya. Tim IT-nya biarin aja kerja di kantor pusat. Betul. Jadi ketika barang dikirim, kita tinggal minta orang yang ada di sana atau tim yang ada di sana. Tidak perlu tim IT. Jadi siapapun bisa. Siapapun bisa. Bisa ya. Siapapun. Pokoknya orang kantor itu kita tolong untuk colok kali ya. Ya, benar. Oh, Jadi oke. caranya adalah misalkan kita kasih contoh access point. Ah, Kita hanya kirim barang access point-nya, tinggal minta tolong ke tim yang ada di sana, Pak, tolong colokin ini, kabelannya colokin biar bisa internetan. oke. Nah, setelah itu secara otomatis si perangkat tersebut akan terkoneksi ke Aruba Sentral, Pak. Oke. Nah, Oke. Iya. setelah perangkat tersebut terkoneksi ke Aruba Sentral, si Aruba Sentral akan nge-push konfigurasi yang ada di grupnya. Oke. Jadi ketika access point datang, sebelumnya access point-nya harus dikonfigur dulu. Jadi Oke. kita masukin ke dalam grup aja. Cukup. Terus kita kirim, tim di sana di kantor cabang tinggal colokin aja ke internet. Colokin ke internet secara otomatis. Ketika si Aruba Sentral mengenali bahwa perangkat tersebut udah aktif, dia akan secara otomatis melakukan push konfigurasi. Konfigurasi yang ada di grup yang dimasukin perangkat tersebut tuh secara otomatis akan ke-push. Betul. Dan itu udah langsung connect. Langsung connect. Oke. Secara otomatis itu semua konfigurasi policy yang diatur Hmm. akan ke-push secara langsung ke perangkat yang baru kita install tadi, yang baru Oke. dicolokin sama tim yang ada di sana. Oke. Oke. Artinya memang semua kebijakan yang ada di pusat itu semuanya sudah Terkonfigur Benar. di perangkat terkonfigurasi di perangkat yang kita kirim tadi ke di cabang itu Sabang. ya? Iya, Oh, benar, Pak. dan itu kebijakannya udah sama semua ya. Sudah sama sesuai dengan grup dan Oke. policy yang diatur di Aruba Sentral. Oke. Oke. Dan tim IT hanya perlu monitoring di kantor pusat, membuka Aruba Sentralnya, Ah. ngecek ini udah aktif belum, terus konfigurasinya udah masuk belum. Maka ketika konfigurasinya udah masuk, perangkat tersebut sudah bisa digunakan, Iya. Pak. Wow. Ini sangat luar sangat biasa. membantu nih Pak Mhm. Pedi dan Pak Abi ya. Iya. Kalau kita bisa simpulkan ini sangat membantu untuk IT yang ada di pusat, Pak. Ah, Tanpa harus mereka untuk konfigur ke cabang, mereka hanya cukup standby aja di pusat. iya. Lalu perangkat tersebut tinggal kita kirim aja gitu ya, Pak, berarti ya. Sama juga bisa mereduce cost perjalanan dinas. Perjalanan, Benar, betul, benar, betul. benar. Bisa mereduce Betul. cost perjalanan dinas. Jadi IT tidak perlu lagi datang ke lokasi untuk melakukan konfigurasi. Iya, Betul. benar-benar. Oke. Benar sekali. Nah, ini provisioning. Jadi kita bisa lihat ini cocok sekali diimplementasikan untuk perusahaan atau company yang memang memiliki site atau cabang yang sangat banyak, Pak. Jadi bisa kita lihat tadi kan sesimpel itu kah melakukan konfigurasinya? Sangat simpel sekali. Jadi hanya perlu colok internet, konfigurasi ke-push, selesai. Perangkat bisa digunakan. Nah, ini merupakan salah satu tampilan dari dashboard Aruba Sentral, Pak. Jadi ketika misalkan company Bapak memiliki perusahaan di berbagai daerah, kita bisa melakukan note atau kita nge-tag kantor-kantor kita dan akan dikenali sama si Aruba Sentral.
Jadi misalkan kantor Bapak ada di Bandung, kantor Bapak ada di Medan. Kita tinggal memasukkan site-nya, lokasinya, alamatnya, secara otomatis akan tertampil di dashboard Aruba Central. Jadi akan berbentuk seperti note seperti itu, Pak. Jadi ada yang merah, ada yang hijau. Menandakan kalau yang merah itu biasanya ada perangkat yang problem di sana. Oh, indikatornya itu ya, Pak? Indikator Salah lampunya berwarna merah biasanya ya, Pak? Iya, salah Oke. satu indikatornya ketika lampunya merah berarti ada perangkat yang bermasalah di sana. Oke. Dan ketika hijau otomatis berarti sehat-sehat aja perangkatnya. Gitu. Jadi kita akan sangat mudah ngelihat di mana sih lokasi kantor kita, perangkat kita, kondisi kantor cabang kita, perangkatnya itu sehat-sehat aja apa enggak sih? Oke. Gitu. Apakah ada kendala di sana? Itu bisa kita lihat. Artinya secara visibility itu makin deep ya, sangat deep ya. Benar, Pak. Ah. Jadi dari sisi visibility tuh kita bisa sangat melihat melihat semua cabang kita, Ah. kondisi infrastruktur cabang kita, seluruh cabang kita, kondisinya kayak gimana. Ya. Itu sangat-sangat membantu Oke. sekali, Pak, tim Oke. IT untuk melakukan monitoring. Sangat memudahkan tim IT untuk melakukan monitoring ya. Ya, benar, sangat memudahkan banget, Pak. Nah, ini merupakan sedikit informasi yang ada di Aruba Central. Jadi di sana akan ada menampilkan informasi terkait wireless access point, switching, dan SD-WAN gateway. Jadi di dalam itu banyak informasi yang menarik, Pak Ivan. Jadi misalkan kita bisa ngeliat throughput-nya, terus port yang aktif di switch itu port berapa aja sih, terus konfigurasi tiap port tuh apa, itu bisa kita cek, Pak Ivan, Bisa di cek Aruba ya? Central. Oke. Jadi nggak perlu masuk. Kalau zaman dulu mungkin tim IT mungkin paham, zaman dulu kita harus nyolok ke konsol masing-masing perangkat, Oke. Iya. konsol masing-masing perangkat untuk ngecek konfigurasi tiap port Ya. perangkat tersebut. Sekarang dengan adanya Aruba Central, tampilan seperti itu dan informasi-informasi tersebut sangat mudah didapatkan. Tidak perlu effort yang sangat banyak gitu. Dan di Aruba Central sendiri kita bisa dapetin informasi-informasi seperti device-nya tipe apa sih, IPC device berapa, MAC address-nya berapa, itu bisa kita dapat, Pak Ivan. Kemudian dari sisi klien atau user. Nah, misalkan Pak Ivan nih, sekarang kita ada di kantor Hypernet. Di lantai 5, handphone Pak Ivan connect ke access point yang ada di lantai 5. Kita bisa lihat, Pak Ivan. Jadi kita tahu bahwa ini klien Pak Ivan connect-nya ke WiFi dengan SSID apa, Oke. kemudian connect-nya ke access point di mana, access point yang mana, Titiknya, kemudian posisinya di mana sampai situ ya, Pak? Dia bisa detect ya? iya, Pak Ivan, Oh, benar. Oke, oke. Sampai si access point itu terkoneksi ke kantor mana, gateway mana nih. Oke. Bisa sampai seperti itu, Pak Iya. Fedi. Hmm. Jadi dari sisi visibility kita bisa ngelihat sangat deep sampai ke klien-klien, Pak. Kemudian selain itu kita juga bisa ngelihat nih, dia MAC IP-nya dapat IP berapa sih? Kemudian seperti informasi-informasi seperti handphonenya merek apa sih? OS-nya apa? Itu sampai sejauh itu ya. Iya, kita Sampai bisa sejauh ngelihat. itu mereka bisa Bisa detail Aruba ya? Central ini bisa melihat ya. Iya, kita Oh. bisa melihat informasi-informasi terkait device yang dipakai si user itu tuh apa aja, Oke. sampai sedalam itu. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa ngelihat si klien tersebut ngakses aplikasi atau website apa aja, Pak Fedi. Itu menarik sekali. Itu. Menarik. Itu menarik sekali, Sangat Pak Ivan, menarik. Pak Fedi. Jadi, Jadi kalau ada yang sedikit nyeleneh gitu, itu ketahuan ya. kita bisa tahu. Oh, Hati-hati Iya, untuk iya, iya. untuk apa? Untuk karyawan-karyawan yang sering buka ya, kebutuhan ya. iya. Misalkan kita tahu bahwa Pak Ivan kerja di bidang IT nih, perusahaan IT. Ah. Tapi kita bisa tahu kok website yang sering diakses shopping ya, Iya. terkait shopping atau terkait Iya, iya. E-commerce gitu lah E-commerce ya. ya. Oke. wah, berarti bisa tahu ternyata wah kayaknya setiap hari Pak Ivan nggak kerja nih, Iya. Belanja terus. belanja terus. Iya, 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 betul. Kita bisa lihat seperti itu. Atau Oke. Pak Ivan kayak kita lihat pemakaian bandwidth untuk akses Netflix atau untuk akses YouTube
tinggi banget nih. Ah, Berarti selama di kantor Pak Ivan YouTubean terus nih. terus nih. Nggak kerja gitu Nggak ya. kerja. Kita bisa lihat Benar, sampai benar. seperti itu Pak Ivan, Iya, Pak iya. Fedi. Oke. Itu Wah, sangat luar menarik biasa. Ini sekali. informasi penting, Pak. Iya, benar. Menarik sekali. Nah, seperti ini kan bisa menjadi data-data untuk tim IT Mhm. untuk mengasih kebijakan Iya. terkait hak akses apa sih yang bisa diakses oleh karyawan, Mhm. terkait apa aja aplikasi atau website yang memang mengkonsumsi bandwidth banyak banget sehingga Itu bisa kesian. di lock ya? Ya, Berarti itu bisa di block ya? bisa diblok. Oh. Kesian misalkan karyawan dibebaskan untuk mengakses apapun, tapi ketika di saat karyawan lain butuh untuk video conference, meeting online, Mhm. itu kan Iya. sangat tidak efektif bandwidth yang dipakai. Betul. Seperti itu. Karena udah kepake banyak buat hal-hal yang sebenarnya bukan Di luar dari urusan pekerjaan kantor ya? gitu ya. Iya, benar. Iya, Betul. Seperti itu. Oke. Kemudian si AI Insight tadi kita sempat notice juga bahwa ini salah satu poin yang sangat menarik, fitur yang sangat menarik di Aruba untuk melakukan troubleshoot. Kita bisa melihat apa aja sih permasalahan yang terjadi, berapa banyak, kemudian kita harus apa, sub- kita harus apa, terus tim IT juga bisa ngecek permasalahannya itu ada di sisi mana sih. Ya. Itu. Nah, selain itu di Aruba Central sendiri kita bisa melakukan seperti terdapat tools troubleshoot seperti yang biasa kita lakukan di network, misalkan kayak ping, traceroute, itu kita tetap bisa lakukan Pak Ivan. Oke. Jadi ada troubleshooting tools yang bisa kita pakai untuk melakukan itu. Jadi untuk troubleshoot akan sangat mudah dan sangat terbantu dengan menggunakan tools yang ada di Aruba Central. Oke. Nah, kemudian dari reporting kita tahu biasanya tim IT itu paling males yang namanya bikin dokumen. Nggak bisa kita pungkiri itu. Nah, terkadang dan yang membuat males mungkin adalah kita agak susah menggrab data-datanya. Iya, harus dikolek data semua ya, dari Benar. cabang, dari mana gitu, harus masukin semua terus nanti dibikin reportnya Buat- gitu. ya. Nah, Iya sih. itu hal-hal yang sangat take effort banget gitu. Iya. Kita harus ngumpulin satu-satu datanya. Hmm. Kita ngecek setiap cabang, data-data di setiap cabang, Hmm. bandwidth pemakaian di setiap cabang, seperti itu. Hmm. Nah, dengan bantuan Aruba Central nih, ada fitur yang namanya reporting. Jadi kita tinggal nge-create aja reportnya, mau data apa sih yang kita ambil. Iya. Misalkan kita hanya butuh data consume bandwidth kita per minggu. Hmm. Di setiap akhir minggu kita pengen ngelihat berapa sih consume bandwidth kita. Hmm. Itu bisa kita lakukan Pak Bisa Fedi. langsung dari sana ya. Bisa langsung report dari gitu sana. ya. Dan apabila kita pengen scheduling misalkan, kita kayaknya butuh nih schedule report tiap bulan. Hmm. Saya mau tiap bulan, setiap di akhir bulan saya tahu ada berapa user sih yang connect Iya. di tiap harinya, Hmm. berapa bandwidth yang digunakan di dalam satu bulan itu, Hmm. apakah bandwidth yang kita punya hari ini mencukupi Buat kebutuhan kantor. buat ya. kebutuhan kantor. Ya. Itu sangat bisa menjadi data untuk kita analisis. Hmm. Seperti itu Pak Iya, Fedi. iya. Oke. Dan sangat dimudahkan dengan adanya Oke. fitur report di Aruba Central ini. Nah, mungkin saya akan sedikit melakukan demo Ya. terkait si Aruba Central. Nah, ini merupakan dashboard si Aruba Central. Bisa kita lihat bahwa di Aruba Central sendiri ada geolocation-nya. Yang sempat saya tadi bilang, kita punya mapping lokasi site-site kita ada. Jadi kita bisa tahu di mana lokasi atau kantor cabang kita berada nih. Contohnya ini Aruba Central dari kantor kita nih, Hypernet. Jadi kita punya cabang branch di Bandung, dan untuk kantor pusat kita ada di Jakarta. Nah, selain itu kita bisa ngelihat summary-nya nih.
kita bisa ngeliat berapa sih usage bandwidth yang digunakan, kemudian berapa sih klien yang connect ke network kita, dan di peaknya itu di jam berapa kita bisa tahu. Kemudian pemakaian bandwidth berdasarkan SSID atau WLAN kita bisa lihat, kemudian klien berdasarkan WLAN. Nah, ini merupakan top 5 access point yang memakan bandwidth sangat banyak. Seperti itu kalau kita lihat top 5-nya paling pertama di kita di kantin. Kemudian ini merupakan klien-klien yang connect di setiap SSID. Seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi Wi-Fi connectivity, kita bisa lihat bahwa kondisi network di kita tuh seperti apa. Apakah sehat atau sering terjadi kendala, itu bisa kita lihat. Dan di sini juga kita terdapat suggestion dari si iInsight itu. Kendala-kendala apa aja sih yang ada di network kita. Nah, si iInsight ini memberi saja seperti ini. Jadi misalkan ini kita ada yang kliennya itu Wi-Fi security-nya failure. Kita bisa tahu kenapa sih si orang tersebut tuh failure sama si Wi-Fi security-nya. Kita bisa tahu rekomendasinya harus kayak gimana. Kemudian di jam berapa sih si problem tersebut tuh terjadi. Kita juga bisa tahu ada di mana, di site mana, access point yang mana, dan juga kliennya siapa aja. Oke, mungkin gini Pak Abi, secara dashboard sih ini sih kita lihat udah cukup ini ya Pak, cukup detail juga ya dashboard ini. Sangat interaktif sekali. Sedikit pertanyaan gini Pak Abi, kalau nanti dari sisi klien kita ingin menggunakan perangkat Aruba ini, itu apakah ada training juga Pak dari kita Pak, supaya mereka bisa tahu juga untuk melihat dashboardnya itu seperti apa gitu Pak? Iya, itu sih pasti Pak Ivan, Pasti karena ya? kita merupakan company yang manage service. Jadi Oke. kita selain customer membeli perangkat kita atau berlangganan dengan kita pasti juga melakukan training kepada mereka, Oke. memberikan transfer knowledge kepada mereka, apa aja sih yang mereka dapat, Oke. fitur-fitur apa aja yang bisa mereka pakai, klien pakai untuk membantu proses bisnis mereka. Oke. Seperti itu Pak Ivan. Siap. Terima kasih Pak Abi. Pak Abi, mohon maaf ini kita mungkin mempersingkat waktu ya Pak. Iya. Dikarenakan memang ada beberapa sesi lagi nanti yang mungkin kita harus jalani Pak. Sebenarnya sih kita pengen lebih detail tadinya, cuma nanti mungkin untuk pelanggan yang ingin ditanyakan, ada yang ingin tanyakan, kita langsung jawab aja ya Pak, mungkin gitu Boleh, ya. boleh Pak. Oke. Terima kasih Pak Abi, Pak Pedi. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Ya, Pak, karena di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan satu persatu ya Pak. Ini pertanyaan pertama. Oh oke, sorry. Sebelum ke pertanyaan, mungkin saya ingin ingin ada closing statement nih Pak dari Pak Pedi mungkin terkait dengan promo dan layanan apa aja sih Pak mungkin yang nanti bisa kita tawarkan untuk partisipan kita yang saat ini sudah hadir Pak. Mungkin Pak Pedi bisa jelaskan Pak. Oke. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi saat ini memang di HyperNet sendiri ada beberapa promo. Oke. Ya, ada beberapa promo yang sedang berjalan. Salah satunya adalah promo PSBB, ya. Oke. Pasang sekarang, bayarnya besok. waduh. Oke. Ya, itu nanti kemungkinan akan berakhir di akhir bulan ini, Pak Ivan. Wow, Tapi harusnya mudah-mudahan nanti akan kita perpanjang ya. Nanti Oke, nanti akan mudah-mudahan. kita info untuk kelanjutannya seperti apa. Oke. Nah, cuman di PSBB ini cukup menarik. Mm-mm. Ya, artinya memang kami akan lebih memudahkan lagi ya dari sisi user terkait budget gitu. Itu promo yang pertama. Yang kedua juga terkait Aruba controller, kita juga ada hot bundling ya Oke. antara
Aruba controller dengan link internet. Mm-mm. Ya, itu nanti akan kita launching di awal bulan Maret. Jadi nanti kalau Bapak-bapak Ibu yang membutuhkan informasi selanjutnya terkait promo-promo Hypernet ini nanti mungkin bisa mengontak tim kami, Bapak Ibu. Atau Jadi- ke saya juga nggak apa-apa Pak? Ya boleh. Iya. Nanti juga bisa Sekalian ke Pak Ivan promosi. nanti juga boleh. Jadi kalau seandainya memang nanti ada kebutuhan terkait managed service, baik itu link maupun perangkat, bisa nanti menghubungi dari tim sales Oke, Hypernet gitu. siap. Ada lagi mungkin Pak promonya? Nanti akan kita update. Kita update lagi ya. Untuk Oke. promo-promo yang lain. Sangat menarik sih Pak untuk promo PSBB itu berarti sementara berakhir di Februari, cuman kita belum tahu ya Pak. Mudah-mudahan kita Iya. bisa perpanjang lagi ya Pak. Jadi nanti kalau untuk yang promo router SD-WAN ini, router controller ya, SD-WAN Aruba controller, itu nanti akan lebih powerful lah kalau saya bilang ya. Dengan kondisi nah ini ada produk overview-nya nih terkait router SD-WAN as a service. Iya. Mungkin Pak Abi Mungkin bisa mau menginformasikan sedikit terkait tambahkan. ini, Pak. Boleh. Jadi sekarang itu kita punya bundle produk baru, yaitu router SD-WAN as a service. Di sini kita menggunakan produk Aruba. Jadi apabila perusahaan Bapak membutuhkan router yang ingin di-manage oleh kita, Bapak hanya tinggal menghubungi kita aja. Biarkan kita yang melakukan dari mulai implementasi, manage, hingga ke maintenance. Jadi dari perusahaan Bapak nggak perlu pusing lagi nih Pak Ivan. Jadi misalkan ketika router sudah terpasang dan kayaknya ada konfigurasi yang ingin dirubah nih, change management atau ada kebijakan baru, dari tim IT perusahaan Bapak nggak perlu pusing lagi. Tim IT Bapak tinggal informasikan aja ke tim kita untuk melakukan konfigurasi. Jadi by remote atau by visit kita bisa melakukan konfigurasi itu. Jadi akan sangat membantu sekali nih Pak Ivan. Dan sedikit review terkait produknya. Si Aruba router ini kita bisa menggunakan sebagai load sharing. Jadi apabila Bapak atau Ibu perusahaannya memiliki multiple link dari berbagai ISP, kita bisa memanage itu. Kemudian dia juga bisa sampai ke layer 7 firewall. Kita bisa mengatur beberapa policy di dalamnya. Kemudian hal tersebut pun semua konfigurasi dan traffic yang lewat, kita akan memberikan reporting kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi terkait penggunaan atau sebenarnya apa aja sih yang lewat di router kita tuh, akses apa aja, konfigurasinya seperti apa. Kita akan memberikan reporting pada Bapak dan Ibu. Kemudian, dengan konsep managed service ini, kita rasa bahwa ini akan menjadi produk yang sangat powerful gitu. Jadi Bapak nggak perlu invest budget, yang tadi Pak Pedi bilang, konsep kita adalah managed service provider. Ya, betul. Jadi kita dari tim Bapak akan sangat nge-save budget sekali. Ya. Kemudian dari sisi flexibility, kita yang tadi sempat saya bilang, Bapak dan Ibu nggak perlu pusing untuk melakukan konfigurasi atau setting sendiri ketika ada perubahan. Bapak dan Ibu hanya perlu informasikan apa yang ingin Ibu konfigurasi, biarkan dari tim Hypernet aja yang melakukan konfigurasi. Kemudian nantinya Ibu dan Bapak, tim IT Bapak di perusahaan Bapak juga akan kita berikan akses ke Aruba Central untuk memonitoring terkait perangkat tersebut. Seperti itu sih Pak Fedi. Oke. Nah dengan adanya berbagai promo tadi yang tadi sudah saya sampaikan juga, terus Pak Abi juga sudah menyampaikan informasi terkait router SD-WAN. Kami berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian fokus kepada bisnis Bapak. Jadi bukan kepada jaringannya. Artinya adalah biar kami yang akan mengerjakan dan Bapak Ibu sekalian siap untuk terima beres gitu. Oke. Gitu, ya.
Sudah cukup jelas Pak Pedi, Pak Abi. Mungkin terakhir ada closing statement Pak dari Pak Pedi atau Pak Abi? Ya. Mungkin, Pak. Oke, baik. Tidak terasa nih udah Hampir 1,5 jam ya Pak. 1,5 jam ya Ya. kita ngobrol. Terima kasih kepada bapak-bapak yang masih setia di acara kami siang hari ini. Sekali lagi, seperti yang tadi saya informasikan, HyperNet di akhir bulan itu masih ada beberapa promo yang kita jalankan. Oke. Ya, nanti kalau memang bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang ada kebutuhan terkait solusi-solusi yang tadi kami informasikan, bisa menghubungi tim sales kami, supaya nanti mereka juga bisa melakukan komunikasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke. Dan terkait pandemi saat ini, kami HyperNet juga mengingatkan 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bapak-bapak sudah hadir pada acara kami pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pedi atas closing statement-nya. Mungkin Pak Abi bisa ditambahkan Pak sedikit. Oke. Mungkin kalau dari saya, kami dari tim HyperNet sangat senang sekali apabila dari Bapak atau Ibu mengajak kita berdiskusi terkait kebutuhan Ibu, dan dari kita akan sangat senang apabila kita bisa menjadi partner untuk membantu Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dari segi infrastruktur ataupun dari segi IT lainnya. Seperti itu sih Pak. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.